我乐意。红莲化为分神，溜到下界去。孟仙子息怒，我明白。钟豪，谈判的一为首的青龙护卫，我孟子墨被称为万，靠的是自己的实力。你要死了？到底是什么来路？说了你也不。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-450. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 449. Sebelumnya, Xie telah datang dan memberitahu kalau dia bisa merasakan energi yang aneh pada tempat tersebut. Pada akhirnya, Shin Mangyu pun memberitahu kalau ini berasal dari teknik yang digunakan oleh suaminya, yakni Mu Yun, pemimpin aliansi darah. Mendengar hal tersebut membuat Xie terkejut. Pasalnya dia ini adalah adik dari Mu Yun dan juga sudah lama mencarinya. Dia pun merasa senang karena telah berhasil menemukan jejaknya setelah pencarian selama 10.000 tahun. Hanya saja dia agak terlambat sebab Mu Yun sudah terlebih dahulu diteleportasi. Sayang sekali, Xie ini sudah kehabisan kekuatan, jadi akan terlalu sulit baginya untuk melakukan pencarian lagi kepada Mu Yun. Namun dia berjanji akan selalu membantu mereka. Bahkan ketika mendapatkan sedikit informasi, Xie akan memberitahunya kepada Shin Mangyu. Sebelum pulang, Xie akan memberikan sedikit bantuan kepada mereka, yakni memulihkan seluruh orang-orang dari aliansi darah dengan kekuatannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita di bawah sebuah tempat yang mana Xie berada di sini. Orang-orang di sana pun penasaran mengenai apa yang telah terjadi kepada naga bodoh itu. Apakah mungkin dia sedang masa kawin? Orang-orang ini sama sekali tidaklah bisa berbuat apapun, sebab naga ini tidaklah bisa dihabisi. Mereka pun penasaran sebenarnya apa yang telah dipikirkan oleh para tetua, yang membiarkan naga ini terus berada di situ. Sesaat kemudian, seorang tetua pun datang dan menanyakan alasannya bertindak seperti itu. Xie pun memberitahu kalau dia hanya senang saja. Jadi bisakah dia membuat tempat ini menjadi lebih baik lagi? Tetua ini pun menjadi begitu kesal kepada Xie. Meskipun mereka tidaklah bisa menghabisinya, namun bukan berarti dia itu bisa berbuat apapun di sini. Tetua ini merasa ada yang kurang pada diri Xie. Jadi dia pun mulai melakukan pengecekan dan akhirnya mengetahui kalau sisik naganya telah berkurang. Dia pun menjadi tahu kalau Xie telah menggunakan sisik naganya sebagai pengalih perhatian, agar dia itu bisa menyelinap keluar ke dunia bawah. Sepertinya dia itu masihlah belum menyerah untuk menemukan kakaknya. Padahal Mu Yun itu sudah lama meninggoy. Terlebih lagi dengan hilangnya Mu Yun, maka Yunmeng hanya bisa bertahan selama 100 tahun lagi. Dan habis itu mereka akan hancur. Xie tidaklah membenarkan hal tersebut. Kesal dengan perkataannya, tetua ini pun berencana untuk memperkuat segel pada Xie agar itu tidak bisa berbuat apapun lagi dan tidak keluar dari tempat tersebut. Segel skala Dewa Naga pun mulai dirinya terapkan kepada Xie dan juga menutupi sisik-sisik naganya yang telah hilang. 说八道，暮云早就死了。我乐意。红莲化为分神，溜到下界去。 Apa yang dia lakukan membuat Xie kesal. Tapi tetua ini tidaklah takut, dan meskipun Xie adalah binatang mitos Xinglong, namun sekarang ia tidaklah bisa berbuat apapun yang dia inginkan. Yuhua Tiangong mengakui kalau sekarang ia memang tidaklah bisa menghabisinya. Namun bukan berarti kedepannya ia tidak bisa melakukan hal itu. Xie menjadi kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan begini dia akan sulit untuk memberitahukan informasi tentang Mu Yun. Dia juga kesal kepada 4 penjaga yang selalu melindungi Yunmeng, mengapa mereka tidak segera bertindak.
Xian berpindah ke sebuah istana yang tentu saat ini sedang dipimpin oleh Ayang Meng Xianzi. Di hadapannya ada Hong Tongfei dan Zhong Huo, dua di antara 4 penjaga. Meng Xianzi bertanya kepada Hong Tongfei apakah dia sudah menemukan keberadaan dari Xixing. Namun sayang sekali ia tidaklah mendapatkan informasi apapun yang membuat Meng Xianzi merasa kecewa. Sebab sebagai salah satu pelindung ia tidaklah bisa menemukan keberadaan Xixing. Padahal seharusnya mereka tahu betapa pentingnya Xixing bagi Mu Yun. Meng Xianzi tidak yang berkata lebih banyak lagi dan memintanya untuk melanjutkan pencarian. Hong Tongfei paham dan akan menuruti perintahnya. Untuk Zhao sendiri, Meng Xianzi pun bertanya tentang sebuah negosiasi. Alasan mengapa Yun Meng bisa berdiri sampai saat ini adalah berkat pil yang diciptakan oleh Meng Xianzi. Tapi sekte itu telah menggunakan uang kepada para pedagang sambil memberitahu kalau pil yang diciptakan oleh Meng Xianzi semakin buruk saja. Jadi seharusnya mereka menurunkan harga jualnya. Meng Xianzi tidaklah mempermasalahkan negosiasi tersebut karena Meng Zemo ciptaannya dikenal sebagai pil nomor 1 di dunia. Reputasi ini dirinya dapatkan bukan berdasarkan rasa hormat dari orang lain, namun berkat usahanya sendiri. Jika mereka tidak mau membelinya, maka Meng Xianzi tidak terlalu peduli juga. 孟仙子息怒，我明白。钟豪，谈判的越差，故意之一为首的青龙护法，我孟子墨被称为万，靠的是自己的实力。 Dia pun bertanya kepada mereka di manakah Sun Xingzhou dan juga Han Hui berada. Sebenarnya ini sulit untuk mereka jelaskan, namun Meng Xianzi memaksa mereka untuk memberitahunya. Yang ternyata mereka berdua itu telah melakukan penyerangan kepada istana surgawi Yuhua. Sebab orang-orang itu berani ingin mendapatkan mineral dari Liga Yunmeng mereka. Jadi karena itulah mereka itu pergi untuk bertarung. Kabar ini membuat Meng Xianzi terkejut. Dia pun meminta Hong Tongfei dan juga Zhao Hu untuk mendengarkan perkataannya. Kalau Yu Tiangong telah berani melakukan penghinaan kepada Yunmeng. Jadi dia meminta mereka untuk membawa pasukan masing-masing 50.000 untuk bisa memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Ini juga dilakukan untuk mengasih paham kepada Yu Tiangong kalau Yunmeng merupakan tempat yang memiliki sejarah panjang dan tidak akan pernah ada yang boleh mengganggu mereka. Selain itu, Meng Xianzi juga meminta untuk menyebarkan rumor kalau Yunmeng sedang bersiap untuk melakukan lelang, yang mana itu adalah pil 9 surga hati kudus. Mendengar hal itu tentu membuat mereka terkejut. Tapi Meng Xianzi tetap akan melakukan hal tersebut dan meminta kedua penjaganya untuk segera bertindak. 你二人各自领兵5万，我孟子墨被称为万，被举办一场拍卖会。孟仙子， Terlihat begitu jelas kalau Meng Xianzi ini masihlah merindukan kehadiran dari Mu Yun. Padahal mereka ini sudah berpisah selama 10.000 tahun, namun Meng Xianzi tetap setia kepada Mu Yun. Xian berpindah kepada Mu Yun yang tengah berada di dalam tungku milik Yunlang. Walaupun baru sadarkan diri, tapi Mu Yun tahu betul kalau saat ini dirinya tengah berada di lintas luar angkasa. Kondisi Mu Yun saat ini benar-benar sangat parah. Bahkan jiwanya pun dipaksa untuk meninggalkan tubuhnya sendiri. Ini adalah salah satu efek fatal dari teknik terlarang. Kini jiwa sejatinya telah meninggalkan tubuhnya yang sekarat. Yu Xian penasaran apakah Mu Yun itu masih takut akan kematian. Tapi Mu Yun terlalu lelah untuk berbicara kepadanya. Yu Xian meminta Mu Yun untuk tidak terlalu sedih karena seseorang telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan hidupnya. Yang mana itu adalah sosok kakek naga yang sebelumnya pernah kita lihat. Hanya saja Mu Yun masihlah belum tahu mengenai identitas dia yang sebenarnya. Begitu juga dengan Yu Xian. Pada akhirnya sesuatu pun mulai terjadi pada diri Mu Yun. Yang mana muncullah sebuah segel pada jantungnya. Semua itu pun mulai masuk ke dalam diri Mu Yun dan secara perlahan-lahan dirinya pun kembali muda. Karena umurnya telah bertambah sebanyak 100 tahun lagi. 你要死了，到底是什么来路？说了你也不……百年寿元。 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yu Xian tidaklah menduga kalau sosok naga ini akan memberikan bantuan kepada Mu Yun. Berkat bantuannya lah Mu Yun bisa mendapatkan kehidupannya kembali. Hanya saja dia sangatlah penasaran mengapa dia mau melakukan hal tersebut. Padahal Yu Xian yakin dia tidak tertarik kepada Mu Yun. Naga ini malah menanyakan balik kepada Yu Xian mengenai alasan dia tertarik kepada Mu Yun.
Bagi Juxian, semangat Muyun yang pantang menyerah itulah yang membuatnya tertarik. 永远不会。好了，可是我想做什么，也希望精神。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.